Bab 322. Aku akan menghilang selamanya. Jangan mendorongku pergi, kumohon. Claire Sen memejamkan matanya dan terus mengucapkan kalimat ini di dalam hati. Dia juga berharap pada saat ini, Golden Ye dapat membaca isi hatinya. Tapi ternyata tidak. Golden Ye tiba-tiba memegang lengan kurusnya dan hendak mendorongnya pergi. Claire Sen menyadari apa yang akan dia lakukan. Dia bingung dan mengulurkan tangannya untuk memeluk lehernya semakin erat, tidak mau melonggarkannya sama sekali. Golden Ye mengerutkan alisnya. Sejak kapan wanita ini mempelajari teknik kungfu mengunci orang seperti ini? Dia belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya, dan sekarang dia. Golden Ye mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Lepaskan." Claire Sen menggigit bibir bawahnya erat-erat dan menutup matanya, menunjukkan ekspresi tidak akan melepaskannya sebelum mendapatkan yang ia mau, tidak mau. Golden Ye berkata, "Kamu akan melepaskanku atau tidak?" "Tidak, sampai mati pun aku tidak akan melepaskannya." "Golden, aku memang ingin terus terjebak denganmu. Kita sudah menikah, kamu tidak bisa melakukan ini padaku." "Cih." Golden Ye tiba-tiba mendengus dengan penuh sarkasme, "Kemampuan aktingmu sangat bagus. Kalau aku tidak tahu kenyataannya, takutnya aku akan benar-benar tertipu olehmu." Claire Sen tertegun, dan pelukan tangannya sedikit melonggar. Mengambil kesempatan dari tangannya yang melonggar ini, Golden Ye meraih tangannya dan mendorongnya menjauh. Claire Sen terdorong ke belakang dan setelah terhuyung-huyung sejenak, dia berdiri dengan stabil. Dia menatap Golden Ye. Seperti dugaannya, Golden Ye tetap mendorongnya pergi. Apakah dia benar-benar ingin menceraikannya? "Sepertinya kamu tidak akan menyerah sampai kamu tahu yang sebenarnya. Ikutlah denganku." Golden Ye memutar kursi rodanya keluar dari ruang istirahat. Claire Sen tetap di tempatnya sejenak, sebelum perlahan-lahan mengikutinya. Dia mengikuti Golden Ye sampai ke ruangan kantor. Dia melihat Golden Ye menghampiri meja dan membuka laci, kemudian mengambil dokumen dari dalam dan melemparkannya ke meja. "Lihatlah, dan segera pergi setelah membacanya." Ucapannya begitu kasar. Claire Sen tiba-tiba merasa putus asa. Dia berdiri diam di tempatnya dan menatap Golden Ye. Dia menatap Golden Ye, dan mengerutkan kening dengan tidak nyaman. Apa itu? "Apapun yang ada di dalam, itu pasti alasanmu untuk menyuruhku mundur, bukan?" Golden Ye tidak menjawab dan menatapnya dalam-dalam. "Jadi," Claire Sen tersenyum, "aku tidak akan melihatnya. Lagi pula, ada ribuan alasan mengapa kamu ingin aku pergi. Aku juga sudah memohon dengan sangat rendah hati padamu, tetapi kamu tetap mendorongku pergi, jadi aku akan menuruti keinginanmu." Claire Sen tidak mendekat mengambil dokumen itu. Dia tidak ingin tahu apa itu. Dia telah melakukan cukup banyak hal hari ini. Namun, Golden Ye tampak tidak luluh sama sekali. Sedikit pun tidak. Lalu, untuk apa lagi dia tetap di sana? Untuk mempermalukan diri sendiri. "Maaf telah mengganggumu beberapa waktu belakangan ini. Aku akan segera menghilang dari hadapanmu, dan tidak akan pernah muncul lagi." Dengan itu, Claire Sen mencoba menahan air mata yang hampir jatuh, dan menunjukkan senyum lebar pada Golden Ye. Senyumnya penuh kesedihan, meskipun senyum di bibirnya sangat tipis, tapi ekspresi dan matanya membuat orang merasa putus asa. Karena ini adalah pilihannya sendiri, lalu mengapa dia menunjukkannya padanya sekarang? Bibir Golden Ye bergerak, tetapi bagaimanapun, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Claire Sen berbalik perlahan dan meninggalkan ruangan. Ketika dia berjalan keluar dari kantor, dia kebetulan bertemu dengan Arthur Xiao yang berjalan masuk. Melihat wajah Claire Sen yang penuh dengan air mata, Arthur Xiao tercengang. "Nyonya muda kedua, kamu." Claire Sen berjalan melewatinya begitu saja, seolah-olah tidak melihatnya. Arthur Xiao bertanya-tanya mengapa Claire Sen bisa muncul di sini, tapi dia segera tersadar.
dia bergegas ke ruang kantor dan ingin bertanya, tetapi Golden Ye langsung memotong ucapannya. Musnahkan dokumen-dokumen ini, dan mulai sekarang jangan izinkan dia datang ke Yes Corp. Arthur Xiao tertegun lama sebelum dia bereaksi. Tuan Muda Ye, apakah Anda benar-benar akan berpisah dengan Nyonya Muda kedua? Apakah Anda benar-benar tidak akan menyesalinya? Mendengar kata-katanya, Golden Ye mengangkat alisnya, dan berkata dengan suara tajam, sejak kapan kamu berhak untuk mempertanyakan keputusanku? Arthur Xiao berkata, tapi Tuan Muda Ye, hal ini. Keluar. Tuan Muda Ye, keluar. Golden Ye tiba-tiba saja kehilangan kesabaran dan mengangkat tangannya untuk membanting semua barang-barang yang ada di atas meja. Pang pang pang. Mesin-mesin yang ada di atas meja tersapu ke lantai olehnya dan membuat suara yang sangat bising. Namun, Claire Sen telah pergi jauh dan tidak dapat mendengar suara ini sama sekali. Arthur Xiao menatap pemandangan itu untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia memilih diam dan berbalik. Tanda pisah, tanda pisah. Gita menunggu dengan cemas di Departemen Keuangan. Dia menunggu lama dan tidak kunjung melihat Claire Sen kembali. Jadi dia menebak-nebak, apakah mereka berbaikan dan kemudian bermesraan, karena dia tidak kembali setelah begitu lama. Gita merasa sangat senang ketika berpikir bahwa kedua orang itu telah berbaikan. Dengan begitu, kelak dia tidak perlu khawatir lagi. Setelah menghadapi masalah besar seperti itu, mereka berdua pasti bisa menyelesaikannya. Jadi Gita berpikir bahwa ketika mereka berdamai, dia harus meminta Claire Sen mentraktirnya. Bagaimanapun, dia bolak-balik ke sana dan kemari demi Claire Sen beberapa hari terakhir ini. Gita, bukankah kamu datang ke perusahaan bersama Claire? Ketika sedang melamun, tiba-tiba seorang rekan bertanya padanya. Gita segera tersadar dan mengangguk, ya, aku datang ke sini bersamanya, tetapi bagaimana kamu bisa tahu? Aku melihatnya, aku kebetulan turun saat kamu masuk, tapi bukankah kamu izin absen hari ini? Kenapa kamu datang ke kantor? Aku melakukannya dengan senang hati, aku izin absen dan datang ke kantor untuk bermain-main. Lalu apa kamu tidak pergi dengan Claire? Kamu tidak lihat aku sedang menunggunya. Tapi kami baru saja melihat Claire ada di lantai bawah. Dia sepertinya sudah pergi. Apa? Gita langsung terkesiap, dia sudah pergi. Kapan? Baru saja. Sial. Gita segera mengambil langkah dan bergegas keluar. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berbalik kembali. Tunggu, ketika kamu melihatnya di lantai bawah, apakah dia pergi sendiri atau ada yang menemaninya? Dia harus bertanya dengan jelas. Jika dia tidak bertanya dengan jelas dan langsung turun untuk mencarinya, bagaimana jika dia mengganggu mereka pada saat itu? Dia pergi sendirian, dan sepertinya dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Aku masih menebak. Apa yang terjadi padanya? Bukankah sudah jelas? Dia belakangan ini tidak datang ke kantor, bukankah sebelumnya ada gosip bahwa dia sedang dekat dengan CEOY? Sekarang sepertinya dia mungkin telah dicampakkan oleh CEOY. Rekan-rekan lain yang mendengarnya ikut mencemoohnya dengan kata-kata tajam. Tak lama kemudian seseorang juga menimpali, benar, melihat dia menangis sampai seperti itu, tampaknya dia benar-benar telah dicampakkan. Sudah kubilang, tidak mungkin CEOY bisa menyukai wanita seperti dia. Mungkin karena dia sangat pandai dalam hal itu, jadi CEOY hanya ingin bermain-main sejenak. Sekarang setelah sudah bosan, tentu saja dia akan dicampakkan. Sekelompok orang itu tertawa, raut wajah Gita tiba-tiba berubah dan berteriak, omong kosong apa yang kalian bicarakan? Claire bukan tipe orang seperti yang kalian katakan. Dia dan CEOY benar-benar menjalin asmara. Apa kalian pikir semua orang sama kotornya kalian? Mesum sekali. Bersambung.